Hai, Hobi. Hari ini kita di TPAP Cengkareng tanggal 4 September 2020. Hari ini kita akan meliput, Hobi akan meliput rapat internal antara pengurus di TPAP Cengkareng dengan para pemilik kios. Kita ikuti aja yuk keseruan rapat pada hari ini. Yuk lanjut guys. Para peserta rapat dari pemilik kios sudah hadir ya. Kita lagi menunggu jajaran pengurus. Nanti kita akan ikuti rapat hari ini. Ini berada di TPAP Cengkareng, lantai 2, ruang terbuka. Semoga suaranya masuk ya guys. Ya, kita lihat keseruannya rapat pada hari ini. Meluangkan waktunya untuk kita mengadakan rapat perdana. Semua udah hadir ya di sini ya? Ya. Poinnya belum ya? Kita mulai aja ya. Sebelumnya saya minta izin untuk Ibu Aas. Sebelumnya saya minta izin untuk Ibu Aas selaku Satpam Budidaya PPI SAP untuk mendampingi kita di depan. Pak Kolim dari Kecamatan mengenai perizinan dan penyuluh dari Sudin, silakan Pak. Izin, Pak. Oke kawan-kawan, sebelumnya kita mulai beberapa aspek gitu. Yang pasti untuk kemajuan kita bersama seperti itu. Mungkin dari Ibu As ada kata pengantar. Saya mau izin membahas tentang seksi-seksi yang sudah kita tentukan. Dalam hal ini kita ada 4 seksi. Pertama seksi pemasaran, promosi, pemasaran, perizinan, dan juga keuangan. Yang dimana seksi ini anggaran seksi yang pertama untuk promosi adalah AF, bagaimana kita mempromosikan hasil daripada perizinan adalah Mandai, adalah Adi. Sebelumnya kita boleh panggil mereka masing-masing. Madi sebagai seksi keuangan. Ya. Nah, terus Aib sebagai seksi promosi, dan Nia sebagai pemasaran, perizinan ada Kibai, Nagatawa. Oke. Kita jadi udah bentuk seksi ini. Kenapa kan kemarin saya ajukan untuk mengumpulkan kartu keluarga dan juga KTP ya. Dari mana fungsinya adalah untuk pengurusan TDIP dan UMKM. Mungkin akan dijelaskan oleh Pak Korim dengan perizinan dari kecamatan. Sebelumnya saya panggil Pak Korim untuk menjelaskan ini semua.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Kelompok, Pak Sensen, atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian pengelola UPT TPHP Kecamatan Cengkareng yang saya hormati. Jadi perkenalkan, nama saya Korif dari pendamping kewirausahaan Kecamatan Cengkareng Sudis KPKP, dan pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit mensosialisasikan mengenai perizinan. Saya salah satu tugasnya adalah mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengurus perizinan, karena Bapak Ibu sekalian ini adalah para wirausaha. Nah, salah satu tugas saya adalah selain mendampingi, yaitu membantu memfasilitasi perizinan usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, hanya saja nanti sosialisasi lebih detailnya, kebetulan saya mengajak rekan saya, Pak Imam. Beliau ini justru spesialis perizinan. Kalau saya ini kan selain perizinan, saya juga nanti akan mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang namanya Jakarta Entrepreneur, atau para pengusaha yang ada di Jakarta, khususnya UMKM pada kesempatan hari ini. Nah, nanti perizinan lebih detailnya seperti apa nanti akan disosialisasikan lebih lanjut lagi oleh rekan saya, Pak Imam. Beliau ini dari petugas PTSP Kecamatan Cengkareng, ya. PTSP itu apa, Pak? Pelayanan satu pintu, terpadu satu pintu. Nah, jadi misalkan nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian juga mau mengurus izin, selain ke saya bisa ke Pak Imam, nanti bisa menghubungi beliau. Jadi itu mungkin singkat saja dari saya, nanti Pak Imam yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perizinannya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PTSP Kecamatan Cengkareng. Kita bagian pemangku perizinan di wilayah Cengkareng di sini. Jadi di sini kita dari PTSP ada program namanya program relaksasi. Program relaksasi di sini ini kemudahan untuk pelayanan izin usaha mikro kecil. Salah satunya di sini di TPHT sini juga termasuk salah satu di situ di sini. Jadi di sini relaksasi di sini kita syarat nggak terlalu banyak, Pak, nggak terlalu berbelit. Kita hanya butuh pengisian biodata, terus pernyataan sama fotokopi KTP aja. Dan kita nanti akan mendatangi ke tempat Bapak, usahanya Bapak, kita foto, kita langsung kita terbitkan dalam tempo 1 sampai 2 hari udah selesai, kelar di situ. Jadi di sini ya bisa dimanfaatkan layanan program relaksasi dari kita PTSP. Semoga bisa semuanya dapat izin usaha mikro kecil. Dan salah satu di sini izin usaha mikro ini akan jadi salah satu syarat nanti di pengurusan tanda daftar usaha perikanan, Pak. Ya, kalau bisa nanti bisa dimanfaatkan semuanya di sini ya. Mungkin seperti itu aja dari kami. Perizinan, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti kepada saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kawan-kawan, di sini saya mau bahas sedikit menyinggung atau membahas masalah penggunaan selasar di pojok-pojokan itu ya. Jadi saya minta persetujuan dari kawan-kawan mengenai adanya iuran, gitu loh. Nah, ini kurang lebihnya bentuk bangunan kita seperti ini, ya kan? Nah, di sini ada kios Munjai, di sini ada kios Om Indra, di sini ada air laut, dan di sini ada Om Aseng, ya kan? Nah, di sini Munjai dan Om Indra itu kan dipakai untuk penjualan akuarium, yang dimana di sini ada Munjai dan Bang Fadli. Nah, di sini saya mau menanyakan, ketika ini ada penjualan akuarium yang dimana menggunakan selasar ini, akan ditarik iuran sebesar 50.000. Nah, pada yang bersangkutan kira-kira bagaimana? Kita ada 2 selasar, ini di pojok ujung tiang, di sini sisi kios, dan masing-masing ini akan dikenakan biaya 50.000. Ya, jadi satu tempat ini ada 100.000, gitu loh. Saya minta persetujuan kepada kawan-kawan yang bersangkutan, Munjai, Bang Fadli, terus Om Brian, ada Sehu juga. Bagaimana kira-kira kalau untuk pembiayaan 100.000? Penggunaan daripada selasar bawah, ya kan, selasar bawah itu bagaimana teman-teman? Apakah kita harus ada penambahan taruh barang di bawah, atau
Bagaimana? Ada komentar nggak? Sasar bawah ini loh, yang depan, yang di bawah itu kan. Nah kalau ada kata kita rembukan boleh ditaruh barang, ya saya minta izin kawan-kawan dulu. Nah, andai kata enggak, nah itu akan kita patuhi dan kita akan komitmen. Bagaimana? Bawa buat ya? Ya, buat bawah situ. Ya, sasar bawah sekali itu. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah diizinkan untuk ada barang atau enggak? Bagaimana? Coba saya mau tanya, kalau yang setuju ada kita boleh taruh barang siapa? Coba tolong katakan. Ya. Bagaimana? Coba yang setuju taruh barang di bawah. Saya setuju aja. Bagaimana? Pokoknya paling pinggir. Paling pinggir, ya kan? Nah, Saya mau tanya dulu, siap. dari bahas diizinkan ke di atas lot, kalau memang nggak diizinkan kan apa yang ditanya? Bagaimana Mas? Bisa tolong dibantu? Terima kasih atas waktunya. Kembali lagi, saya inginkan persetujuan dari kawan-kawan bersama. Kemarin memang ada beberapa, contohnya Pak Haji Biryadi meletakkan bak fiber yang di bawah. Tapi setahu saya itu, kita ambil persetujuan itu karena dia kiosnya di depan tangga. Pas di depan tangga ya, Pak Haji Biryadi ada nggak? Nggak ada ya. Jadi dia nggak punya kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lain punya space 1 meter di depan kios gitu. Kemudian ada beberapa teman yang ingin memanfaatkan sama seperti yang dilakukan Pak Haji Biryadi. Beberapa memang saya ingatkan, bukan cuma karena kita tidak punya komitmen itu, tapi ada beberapa kekhawatiran. Misalnya kalau akuarium, karena saya khawatir ketendang, celaka, itu kan barang pecah belah. Kemudian saya lihat juga masih ada kayak buat nyimpen air laut ya di situ. Yang di bawah situ, di sini ya. Balik lagi deh ke persetujuan teman-teman. Kalau nggak salah waktu kita keliling itu dimasalahkan. Nah, yang melebihi space itu dengan beberapa pertimbangan diperbolehkan, nantinya ada iuran tambahan gitu Pak. Tapi balik lagi, sekarang komitmennya seperti apa? Kalau kemarin yang saya sempat ingatkan Pak Brian untuk akuariumnya, kemudian Pak Manto kemarin mau pasang bak fiber untuk lele ya Pak ya? Ya, itu sudah saya ingatkan, saya minta tahan dulu, bukan dalam artian boleh atau tidak boleh. Silakan teman-teman berunding, baiknya bagaimana. Kalau mau saklek-saklekan tidak boleh keseluruhan, ya silakan aja gitu. Saya sih cuma pengawas di sini. Saya cuma bukan pengawas ya, menjaga aja deh supaya nggak terjadi gesekan. Tapi kalaupun kebijakan saya ternyata merasa tidak diuntungkan untuk salah satu pihak, ya saya mohon maaf. Memang harus seperti itu caranya. Dan saya maunya seperti ini. Setiap ada permasalahan, kita bawa ke kelompok, diskusikan bareng-bareng. Sekarang Pak Sensen sudah menawarkan seperti itu. Sebaiknya boleh atau tidak ada barang lagi di bawah. Kalaupun boleh seperti Pak Haji Biryadi yang menurut saya juga kasihan kalau dia nggak punya tambahan space seperti teman-teman. Bahkan ada yang lebih dari 1 meter kan yang dapat selasar di depan dan belakang. Dia nggak punya sama sekali Pak, karena pas banget itu di depan tangga. Mau simpen di tangga saya larang, karena itu untuk naik turunnya entah pedagang, entah pembeli. Kan kita juga harus ada sedikit tenggang rasa sama orang lain gitu. Tapi kalaupun nanti tidak boleh, ya teman-teman pedagang lah yang tahu sebenarnya dia layak atau tidak, dikasih sedikit
kebebasan untuk simpan di bawah. Nah, kalau yang lainnya kayak apa namanya tong air laut itu ya terserah nanti. Kalau misalnya memang harus diangkat, yang bersangkutan harus legowo untuk ngangkat itu. Karena ini persetujuan dari sesama pedagang. Makanya tadi Pak Sensen bilang, mana yang setuju, mana yang tidak. Tadi saya udah tanya, jadi maunya gimana Pak Sensen? Voting. Silahkan voting, nggak apa-apa. Nanti hasil dari pedagang ini yang akan saya sampaikan ke pimpinan saya. Karena dari pertemuan terakhir yang kita bahas cuma 1 meter di depan kios. Jadi kalau saya lihat lebih dari itu, saya akan ingatkan. Kalau misalnya bentuknya seperti larangan, saya mohon maaf. Saya sih cuma bilang ingatkan aja bahwa komitmennya kemarin 1 meter di depan kios. Yang saya tahu kemarin cuma Pak Haji Biryadi ya Pak, karena kan dia pas di depan tangga. Silakan aja, teruskan begitu Pak Brian, ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat dari Sudin, dari kecamatan, dari PPSAP, yang terhormat ketua kelompok dan para pengurusnya, dan yang saya hormati juga seluruh teman-teman pengusaha di DPP Cengkareng. Untuk penggunaan selasar bawah, Pak Ketua, kalau menurut saya masukan aja sih. Kenapa pada pakai selasar bawah kan karena kebutuhan. Jadi karena kebutuhan akan tempat yang terbatas. Kita pahami TPAP Cengkareng ini kan kiosnya sempit dan dagang kan nggak mungkin gitu-gitu aja, makin maju berkembang. Kalau menurut saya mohon izin, tapi sebelumnya kalau memang berkenan, terima kasih Bu As tadi memberikan kelonggaran, diberikan kebijaksanaan aja, boleh menggunakan asalkan satu rapi. Jadi barang-barang rongsokan nanti ketika dilihat yang nggak enak boleh ditegur, tapi selagi masih rapi ya fine-fine aja sih sebenarnya kalau menurut saya ya, karena kan menghasilkan juga tujuannya, membawa berkah buat semua. Jadi kalau menurut saya sih itu buat kebaikan selagi masih rapi lah. Tapi kalau udah yang ditaruh rapi, barang yang udah akuarium rusak atau apa, kayak di jangan tersinggung sebelumnya, kayak di halte parkir motor kan ada barang saya juga yang rusak. Lebih baik malah itu yang dibersihkan. Jadi ada barang nggak kepake udah 2 tahun di situ aja, mendingan dimusnahkan. Jadi biar bagus, atau dicat tembok ujungan gitu. Jadi saran saya kalau boleh, mohon izin sebelumnya diberikan kebijaksanaan, boleh dagang di bawah. Jadi itu akan membuka peluang buat yang lain juga, tapi dengan pengontrolan. Kalau rapi oke, nggak rapi diingatkan aja, bukan ditutup atau dilarang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mujib. Jangan gitu Pak Brian. Orang tua nggak boleh digituin. Jadi tadi masukan dari Pak Brian begitu, asal rapi. Nah, nanti kalau itu sudah dituangkan di dalam notulen dan saya laporkan dengan alasan apa teman-teman pengen seperti itu, ya nanti saya sampaikan ke pimpinan saya. Nah, sekarang gini, kalau rapi, yang itu dimatiin dulu. Kalau rapi, bak fibernya Komanto rapi nggak? Standarnya, saya tanya dulu. Bak fiber baru buat tiara lele, kira-kira bau nggak? Nggak apa-apa ya Komanto dibahas di sini. Jadi nanti Komanto tahu nih, oh teman-teman setuju aja. Nah kalau teman-teman setuju masa gue larang sih? Enggak juga kok, benar. Cuman karena saya kemarin habis menegur orang lain karena meletakkannya di situ, terus tiba-tiba Komanto pasang, kan saya harus fair kan? Yang satu diingatkan, yang satu diingatkan lagi. Dan intinya bukan larang, kita bahas dulu. Karena kemarin kita cuma ngebahas 1 meter di depan kios, bukan yang di bawah. Kecuali Pak Haji Biryadi waktu itu, karena dia nggak punya tempat. Ya Bahya, gitu nggak? Betul kan ya? Seperti itu. Nanti kalau pon boleh, ya mangga silahkan. Nanti Pak Manto bisa pasang lagi di situ. Teman-teman yang mau pasang lagi, standar rapinya kan saya nggak tahu apa yang rapi dan enggak. Nah itu kadang-kadang bias ya. Pak Brian merasa aman-aman aja tuh pasang akuarium di situ 2-3 meter misalnya. Saya ngeri ngeliatnya, jatuh gimana nih gitu. Nanti dirundingkan lagi, tapi intinya teman-teman minta satu space berapa meter maunya Pak? Sekarang dari lebar itu aja deh, lebar
Lebar box fiber berapa senti, Pak Manto? 1,1 ya? Ya. Ya udah, 1,1 atau lebarnya ini Pak, tong yang ini berapa meter? Yang sekarang emang sudah ada di situ, dan kalau kita geser dia kesian nih Pak. Kesian nanti dia di mana air lautnya gitu. Dari situ aja pasen nantinya standarnya, jangan lebih dari itu, karena kalau terlalu lebar juga bagaimana. Nah tadi saya kan dengar tuh yang pakai selasar depan belakang ada kelebihan itu, di situ tong air laut itulah ada isinya nggak itu? Ada, itu harus dihitung loh Pak ya, karena dia juga memanfaatkan lebih dari teman yang lain. Ini saran saya aja, tapi kalau ada yang keberatan, yang punya tong gimana? Nah Bapak, nggak apa-apa Pak kalau nanti itu ditambahin biaya iurannya. Nanti keputusan teman-teman bagaimana. Nanti soal nanti saya yakin nanti pimpinan saya pasti nanya, oh itu ada tong di situ sih, kok boleh sih di situ? Ya insya Allah saya yang nanti jelaskan kenapa saya memperbolehkan itu di situ gitu. Kontribusinya apa? Bukan buat saya, bukan buat PPSHP, tapi buat para pedagang di sini. Semua balik lagi. Dan nanti semua notulen ini kita biasakan tertulis Pak, tertulis. Pak Brian tahulah ahli hukum, betapa kuatnya hitam di atas putih, betul Pak? Sekarang ada pedagang minta ABCD sama saya sampaikan ke pimpinan saya ABCD, terus kata pimpinan saya enggak. Apa buktinya dia bilang enggak? Apa buktinya Pak Brian minta sama saya? Enggak bisa saya buktikan. Seperti itu Pak, jadi kita biasakanlah sekarang begini. Apapun keinginan teman-teman ini, sampaikan tertulis. Jadi semua ada track recordnya. Alasan bapak-bapak kelihatan, kenapa bapak butuh ABCD, alasan kami tidak mengizinkan atau mengizinkan, terlihat juga nanti ABCD-nya. Begitu ya Pak ya, kita biasakan mulai sekarang karena sudah ada asosiasinya di sini, ada pengurusnya. Ya, pesen kita belajar organisasi kayak gitu. Biasakan, catat apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita catat. Nah, maksudnya kerjakan apa yang kita catat, sebenarnya kalau asosiasi ini atau perkumpulan atau kelompok seharusnya kan punya ADART lah katakan. Itu ada ketentuan-ketentuannya tuh Pak. Nah, ketentuan-ketentuan itu namanya yang tercatat. Ya itu yang harus kita lakukan. Di luar itu ya bukan tanggung jawab pasen nantinya. Lanjut lagi ya Pak. Jadi begitu ya. Dasarnya dari apa yang sekarang sudah ada di bawah. Baru sampai situ. Jangan nambah dulu. Kalau mau nambah kita ngomong lagi, nambah Bu. Kalau nambahnya tambah banyak saya yakin deh, pimpinan saya nggak setuju. Nah, untuk beberapa barang, sebenarnya dari awal saya mulai jadi satbak di sini, saya lihat ada tumpukan-tumpukan barang. Bukan artinya dibiarkan Pak. Sudah dibicarakan, sudah diingatkan, minta waktu untuk membereskan. Dan saya nggak mau saya kasar, saya angkat nih ya, saya nggak mau begitu. Saya tunggu dulu sampai batas mana yang bersangkutan mau beresin itu sendiri. Sebenarnya semua dikasih waktu. Ada yang minta tenggang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Coba bapak-bapak sabar dulu, lihat bener nggak diberesin. Bukannya didiamkan ya Pak, semua diingatkan gitu. Dan kan untuk ngangkat itu memang butuh waktu. Yang bersangkutan juga mungkin butuh tempat untuk memindahkannya. Kita lihat, mohon sabar. Termasuk Pak Brian kalau punya barang-barang rongsok di situ, nah saya kasih waktu dulu sebentar. Kita beresin pelan-pelan banget deh. Pak Samson baru mulai 1 bulan ini kan, kita kasih waktu dia untuk mulai bekerja. Sama-sama kita saling mengingatkan. Kurang lebih gitu. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Oke, terima kasih buat Bu As untuk penjelasannya. Sedikit hal yang mau saya sampaikan lagi nih, ya kan, mengenai program kerja ketua-ketua lama yang sebelumnya mengenai iuran yang 30.000 itu per kios per bulan, yang dimana sebelumnya digunakan untuk
istilahnya menggaji pamaat, ya kan, menggaji pamaat. Nah, di sini ada sedikit pro dan kontra sebenarnya. Yang mempertanyakan dana itu sebenarnya buat apa sih? Pamaat itu gunanya buat apa gitu. Nah, saat ini saya mau tanya pada kawan-kawan, untuk iuran yang 30.000 per bulan per kios itu, dana itu apakah kita masih akan melanjutkan untuk pembayaran ke pamaat atau akan kita gunakan ke dalam uang kas? Mungkin ada yang mau kasih komentar. Bagaimana? Bagaimana? Ya, makanya saya tanya kepada kawan-kawan ini, kita akan tetap menarik iuran 30.000 per kios per bulan. Nah, tapi dana itu kedepannya akan kita gunakan untuk apa? Apakah kita akan tetap gunakan untuk menggaji pamaat yang dimana fungsinya sebagai kebersihan dan keamanan di hari Sabtu Minggu, atau dana itu akan kita gunakan untuk mengisi uang kas? Karena kemarin ada pro dan kontra sebelumnya. Nah, makanya daripada ini masalah ini berkelanjutan, ya mumpung kita lagi di sini, ya saya izin tanyakan pada kawan-kawan. Karena saya butuh masukan juga, dana itu digunakan untuk apa ke depannya? Mas Hasan, saya mau nanya, itu selama sebulan 30.000 satu kios kan? Itu semuanya langsung ke pamaat apa dibagi yang lain? Dari pamaat itu selama sebulan berapa duit? Karena gini, menurut perhitungan kita ya, kita kan ada 39 kios dikali 30.000, ya kan? Itu berapa? Itu satu-satu 70.000, ya kan? Nah, mengikuti program kerja ketua yang lama, satu-satu 70 ini sudah bayar semua. Kemarin saya udah tarikin semuanya. Yang Dari sebelumnya belum ada sebagian yang nggak bayar. sebelumnya itu ada contoh Om Brian dan Pak Indra tidak bayar, ya kan? Nah, itu kan tidak segini nominalnya. Sekarang segini nih, bulan kemarin saya tarikin segini. Ya, semuanya 39 kios. Sorry, sekarang bukan nggak bayar, nggak pernah dimintain saya. Oke, pada dasarnya Saya nggak pernah dimintain yang nggak bayar. pada dasarnya tidak semua mengisi uang kas tersebut. Ah, itu lebih tepatnya. Oke. Dan bulan ini kita dapat satu-satu 70.000. Ah, dan digunakan untuk membayar pamaat itu sebesar 1 juta. Jadi sisanya 170.000. Dan itu kan kita masukkan ke dalam uang kas kan yang bulan ini. Nah, yang saya tanyakan adalah bulan berikutnya. Dana 30.000 per kios dikali 39 ini, apakah dana 1 juta ini masih akan kita lanjutkan untuk membayar pamaat? Bagaimana? Terima kasih. Sebelumnya, maaf kenapa kita angkat untuk menjaga keamanan di wilayah Cengkareng sini, khusus untuk PPHP kita. Karena dulu asal-usul, karena ini daerah-daerah yang rawan untuk keamanannya, maka kita pakai maaf. Jadi inisiatif dari teman-teman yang lama semua yang bayar, biar kita kasih maat aja, karena itu Sabtu dan Minggu keamanan di sini kan pada pulang tuh, pada tugasnya. Jadi kita pakai aja orang-orang yang lama yang masih bisa untuk menjaga keamanan di sini. Jadi kita dari iuran-iuran itu kita ambil, kita pungut buat bayar maat. Nah, nanti kalau teman-teman tidak setuju, maat kan dihapus saja, nggak apa-apa. Nanti kita pergunakan di kas. Jadi maaf kan sekarang udah bertugas ke parkiran juga, ya kan? Tapi tetap dia malam tidur di sini.
Nah kan maat itu buat jaga malam. Jadi nanti kalau teman-teman setuju ya digunakan buat kas sama buat kebersihan anggota buat kebersihan yang dari kecamatan. Biar itu aja yang saya kasih tahu biar semuanya jelas. Oke, terima kasih Om Manto. Tadi pendapatnya bahwa dana 1 juta ini tetap kita lanjutkan untuk membayar pamaat. Nah, ya ini kan pendapat Om Manto satu kan, berarti dia setuju. Nah, ada lagi nggak pendapat yang lain? Jadi kita utarakan supaya tidak ada satu intervensi di antara kita juga. Seperti itu. Tes. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi saya cuma mengingatkan pada rekan-rekan semua bahwa Sabtu Minggu itu kan kebersihan dari kantor itu nggak ada. Dari dulu udah dibilang Sabtu Minggu kantor tidak menyediakan orang ngangkut sampah. Nah sekarang kita problemnya berarti ada masalah sampah di Sabtu Minggu. Bagaimana ini penyelesaiannya? Apa mau kita buang sendiri-sendiri? Nah itu kan ada usulan kerja bakti. Nah ini yang jadi permasalahan. Waktu itu kan belum ada kegiatan untuk kerja bakti. Kenapa diserahin ke Maat waktu itu kan? Karena memang ditunjuk dari kantor rapat bareng-bareng sewaktu Pak Muji baru menjabat di sini waktu itu. Ada perubahan, Sabtu Minggu tidak diperbolehkan pegawai kantor di sini untuk kerja. Nah itu diambillah waktu itu Maat ditunjuk gitu. Itu kita bareng-bareng tunjuk dan Maat baru sementara. Nah sekarang ada perubahan begitu ya, kita tinggal Sabtu Minggunya ini sampahnya kerja bakti, berarti kan penyelesaiannya gitu aja. Nah kalau ya ini kan udah, kalau seandainya ini kan nanti dirembuk lagi bos, maksudnya dirembuk lagi kerja bakti pokoknya gantian atau per kios itu nggak bagaimana ya. Nah, itu yang kedua ya itu masalah pembuangannya nih, yang disampah di sono nanti masih orang kecamatan atau kayak dulu kan pernah bayar, kita pernah bayar 600.000 per bulan waktu itu kan. Nah sekarang kita nggak tahu lagi, kita soalnya Pak Muji waktu bilang udah dari kecamatan ya sudah. Akhirnya kami merasa berterima kasih teman-teman. Kalau ini sekarang cuma dihapus ya berarti uangnya tetap dilanjutin, bisa uang kas atau uang untuk keperluan yang lain nantinya gitu. Itu aja saya sampaikan, terima kasih. Oke siap. Berarti kita udah ada 2 pendapat. Ada lagi nggak mau mengajukan pendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu Pak Maat itu bukan sampah doang, dia ada fungsinya waktu malam. Itu aja. Kawan-kawan perlu tahu di situ. Kalau sekedar kerja bakti, kita pedagang sanggup. Cuman untuk malam itu ada fungsinya lah Bang Maat. Gak usah dijelasin gitu. Itu aja dari saya. Kawan lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat teman-teman kalau memang antusias setuju, saya yakin semua nggak perlu pakai mic, semua ngomong setuju. Jadi saya rasa belum tentu semua setuju. Dan kalau bicara uang organisasi digunakan untuk kepentingan kepentingan Pak Maatnya harus ada di sini dan menyatakan siap untuk bekerja itu. Jadi ini harus dipisahkan. Saya pribadi bukan nggak setuju. Insya Allah saya nggak mau ngapus rezeki orang. Insya Allah saya siap menggaji sendiri Pak Maat, uang yang itu biar saya tanggung sendiri. Insya Allah saya siap, asal Pak Maatnya ada komitmen ketemu dulu gitu kan. Tugasnya apa? Saya siap, saya sendiri yang handle untuk Pak Maat. Tapi kalau bicara uang kelompok, kita bedakan. Nanti ada rancu, ada masalah karena saya lihat nggak semuanya bersuara setuju gitu kan. Ada nggak enak nyampaikan, nggak setuju ntar nyampe itu kan ke orangnya gitu kan. Tapi dari saya pribadi, saya nggak mau menghilangkan rezeki orang, kasihan juga. Dan benar kata Bang Cacat, ada fungsinya juga Pak Maat di sini sebenarnya gitu kan. Jadi insya Allah kalau berkenan, Pak Maatnya kalau berkenan, takutnya Pak Maatnya nggak berkenan juga, saya siap handle untuk bayar Pak Maat saya sendiri gitu kan. Itu jadi itu. Terus saran saya supaya lebih kita memberikan tanggung jawab kepada kios masing-masing, tolong dijagalah kebersihan di TPP Cengkareng. Jadi minimal paling nggak Sabtu Minggu, kalau setiap hari nggak bisa, seharusnya setiap hari. Cuman setiap hari kan ada
ada cleaning service yang 4 orang, tapi saya juga lihat kurang, 4 orang ini nggak bisa bersihin kawasan, jadi sebenarnya kurang. Nah, untuk Sabtu Minggu 4 orang sekali. Jadi saran dari saya supaya lebih memperlihatkan kepedulian kita, kebersihan itu kan sebagian dari iman, pahala kok. Jadi setiap toko mengirim utusannya untuk Sabtu sama Minggu aja, jam 6:30 pagi kita kumpul, kan sehat, bersih-bersih juga gitu. Itu masukan buat ketua, buat bersama-sama kebersihan kita tanggung aja gitu. Jadi untuk pamat, saya rasa jangan pakai dana kelompok. Kalau ada yang mau iuran, itu pribadi aja, iurin siapa yang mau bantu pamat, syukur lebih dari 1 juta. Itu paling menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kita kaji lebih jauh, mungkin akan kita panggil pamaatnya ya. Boleh kalau emang ada orangnya langsung, atau nanti setelah selesai juga nggak apa-apa. Udah oke. Saran dari Bu As nanti aja gitu kan. Tapi kita tampung dan kita coba panggil pamat, apakah dia repot apa enggaknya. Kalau anda kata dia bisa hadir, ya kita hadirkan. Ya tuh sebenarnya hadir juga teman-teman, belum tentu semuanya bersuara setuju juga, belum tentu. Jadi banyak kan yang diem, yang bersuara jelas itu kan ya 1-2 orang. Kalau saya tegaskan dana kelompok agak lain urusannya, karena peruntukannya bukan itu gitu kan. Saya lebih setuju tetap rezeki kebagian, tapi kelompok tetap kas-kas gitu kan. Paling itu kalau menurut saya. Jadi nggak usah pakai dana kelompok, udah dihapus, itu buat kas saja, nanti biar saya yang bayar buat pamat. Oke, terima kasih ya kan. Tapi sebelumnya gini, kan kita di sini judulnya kan kelompok, ya kan, kelompok, judulnya kelompok, ya kita harus tanyakan kembali ke kawan-kawan gitu, karena masing-masing kawan-kawan itu punya pendapat yang berbeda-beda gitu loh. Ya mungkin coba kita tanya ya, siapa yang setuju untuk dana uang kas ini tetap dialirkan ke pamaat sebesar 1 juta rupiah per bulan? Yang setuju siapa, ada berapa banyak, dan yang nggak setuju ada berapa banyak. Jadi kita lempar lagi ke kawan-kawan gitu loh. Buat kas ya. Nah, ini kita tanya nih ke kawan-kawan kan, yang setuju bahwa dana uang kas ini kita pakai untuk pamaat 1 juta per bulannya, saya minta tunjuk tangan. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan yang tidak setuju bahwa 1 juta rupiah ini untuk menggaji pamaat, siapa? Tolong tunjuk tangan. Oke, berarti sebagian besar kawan-kawan setuju bahwa 1 juta ini tetap kita alirkan ke pamaat. Untuk tugas proksinya pamaat ini kita tanya dulu sama bersangkutan, dia sanggup enggak. Kalau kita dari kelompok bilang iya, tapi orang bersangkutan belum sanggup, itu enggak, jadinya rancu. Oke, tadi kan udah dipanggil oleh Aris, pamaatnya ada? Pamaat sekarang berhalangan hadir, ya kan? Mungkin permasalahan tentang pamaat ini kita hold dulu sementara, karena yang bersangkutan juga nggak hadir, gitu loh, ya kan? Nah, kita di sini harus musyawarah juga. Kita keluarkan dana 1 juta rupiah itu fungsinya buat apa, gitu loh. Dan yang bersangkutan sanggup nggaknya, ya kita harus remukin lagi, karena ini kita pakai dana kelompok, bukan dana pribadi, seperti itu. Mungkin akan lebih baiknya seperti itu kali ya. Terus jadi mungkin hasil kali ini, jadi kalau kita bahas lebih lanjut, yang pakai selasar ini, jadi per bulannya mulai bulan depan akan kita tarik iuran, setuju ya? Sebesar 100.000 rupiah untuk selasar 1 dan samping toko 1, ya kan? Nah, dana yang iuran 30.000 per bulan tetap akan kita jalankan, ya kan? Nah, itu kan jadikan uang kas dulu nih, kita hold dulu. Dana ini akan kita gunakan untuk apa? Kalaupun nanti memang di rapat kedua kita hadirkan Bang Maat, baru beliau bisa berkomentar.
Seperti itu loh. Jadi supaya nggak ada salah persepsi dan nggak ada intervensi juga. Karena dana ini kan dana kelompok, jadi kita gunakan juga untuk kelompok semuanya. Seperti itu. Oke? Siap. Mungkin dari Ibu Las atau Pak Warip ada tambahan lain, atau dari kawan-kawan ada? Gimana yang depan toko? Yang depan toko? Iya. Itu nggak dikenakan. Nggak dikenakan iuran toko. Yang depan toko nanti yang semeter. Itu. Kita waktu rapat kita kan udah setuju depan toko 1 meter. Ya. Karena itu bukan buat ini kan kecil semeter. Yang diperbesarkan masalahnya di samping kiri kanan. Ya. Tolong dijelaskan yang teman-teman biar tahu. Ya kan cuma ditaruh cuma 1 akuarium atau masing-masing satu akuarium masa dikenain gitu. Sebenarnya kalau selasar juga yang samping kiri kanan kita bayar 50 juga, menurut saya hitung-hitungannya itu udah melebihi kok sewa toko, karena iuran toko 30.000 kita bayar kiri kanan 100, itu udah melebihi. Jadi kalau yang ada di depan kios di free aja teman-teman, yang penting kita rapi semuanya. Kan pada janjian kita waktu pertemuan utama semeter. Ya itu kan kalau yang di depan kios itu kan kita free, ya kan? Yang di depan kios. Kalau yang mau itu kelompok terserah. Kan yang di depan kios kan free yang sebesar 1 meter itu kan. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah samping selasar. Ya, maksudnya juga tegas. Kalau kan boleh dan bukan tegas. Ya. Yang depan toko kan enggak. Nah, tapi ini kan kita di samping toko. Ya, maksudnya gini loh, karena di pojok itu, pojok. Kan kita mau masuk, emang dia punya kiosnya di pojok hook. Pojok hook betul. Karena dia memakai lebih sono. Samping. Nah, itu kan lebihnya dia. Ya. Dia tuh yang di pojok tuh ya, kalau kita bilang rezekinya dia masing-masing aja punya kios di pojok. Tapi kalau dia pakai yang di luar, di situ baru dikenain. Dikenain luarnya. Nah, makanya kan saya dulu biar lebih dulu yang sebelah luarnya. Berarti kita ralat kembali nih. Yang di sebelah samping ini mepet kios itu tidak dikenakan biaya. Nah, yang dipakai buat selasar sini itu yang dikenakan biaya. Nah, berarti bagaimana kawan-kawan, setuju nggak? Jadi yang dikenakan ini adalah sebesar 50.000, yang ini jadi free, seperti itu. Bagaimana, setuju? Yang punya hook? Ya makin murah makin bagus. Nah ini makanya kan saya tanyakan kembali kan. Tapi sebenarnya saya bukan mahal-mahalin, tapi saya mendukung kelompok itu nggak bakal jalan kalau nggak ada uang kas. Tadi kenapa saya ditanya, saya nggak tunjuk tangan untuk Pak Maat. Saya bukan nggak setuju ngasih Pak Maatnya, saya tegasin. Saya siap ngasih semuanya, tapi saya mendukung supaya kelompok punya anggaran. Kalau 170 dipakai 1 juta, kelompok gimana jalannya gitu? Nggak ada organisasi bisa jalan tanpa dana. Boleh tanya semua yang pernah di organisasi, nggak bakal bisa jalan. Itu jadi saya bukan nggak setuju kasih Pak Maat. Saya lebih setuju kalau Pak Maatnya nggak ada, ya tetap kasihlah pribadi tapi iuran gimana caranya. Tapi untuk uang kelompok harus ada uang kas. Jadi untuk selasar saya makin senang kalau makin murah. Tapi yang saya perhatikan, saya anggota kelompok, saya ingin kelompoknya maju, jalan, pemasarannya jalan, kontes ada lagi, terus dirapikan itu tamannya gimana, itu saya dukung. Nanti kan saya tanya ke kawan-kawan kan, dana ini kan nanti kan akan kita gunakan untuk kas, ya kan? Dana ini kan nanti kita akan gunakan untuk kas, ya kan? Kira-kira kalau untuk 50.000 satu selasar ini itu kecil atau sudah sangat cukup? Cukup ya? Selasarnya termasuk satu kios. Kan kiosnya kayak 30. Selasar bayar 50. Ya. Kalau mau ada lagi kan saya iuran aja buat kas.
Kasnya tetap 30.000, Selasa 50.000. Nah, yang kita mau bahas adalah pamaat kan, karena yang bersangkutan itu tidak hadir, jadi kita hold dulu sementara sampai menunggu pamaat ada gitu loh. Baru nanti kita akan bahas lagi bagaimana kelanjutan daripada pamaat. Seperti itu loh. Ya saya rasa mengenai iuran-iuran cukup ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari kawan-kawan? Sementara sudah dicatat ya. Nanti yang selasar di bawah. Jadi nanti ukurannya dikosongin aja, diizinkan. Asal bentuknya balik lagi display ya Pak, bukan barang rongsok ya. Iya. Kalau untuk selasar bawah saya kira udah jangan ditambah-tambah lagi. Udah. Ini kalau untuk Pak Haji Priadi mungkin air laut itu kita kan aturan benar ditegakkan, tapi kan sisi hati nuraninya harus dijalankan juga. Saya rasa kalau yang lain ikutan kasihan yang tengah nggak punya selasar. Oh gitu. Udah yang udah aja, saya rasa gitu. Karena mungkin Pak Bria Kosmanto rapi, nanti yang lainnya enggak. Gitu. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu menurut kawan-kawan yang lain. Kalau gitu ada dua opsi, kita catat dulu ya Pak Brian, Pak Manto. Nanti silakan keputusannya ada sama teman-teman. Opsi 1, opsi 2 ya Sita. Nanti Sita sama Mbak apa namanya sekretarisnya? Ya, kalau Mbak Dinar nanti calling-callingan ya, hasilnya seperti apa? Hasilnya kita belum clear. Jadi yang belum clear sebenarnya Pak Manto ya, Pak Manto. Pak maaf ya, belum clear penggunaan selasar. Tadinya ya saya rela, saya mohon maaf. Tadi saya sudah kepala memutuskan boleh. Tapi ini ada masukan dari teman yang lain. Barangkali nanti ada yang setuju, yang lain yang punya pendapat setuju dengan Abah siapa? Ada setuju? Setuju boleh maksudnya. Setuju boleh? Boleh kan asal rapi. Boleh asal rapi. Yang lain ada enggak? Tapi untuk lele kok dapat rapi? Lelenya dandanin lah. Pasti acak-acakan. Pasti acak-acakan. Kalau menurut saya tapi Iya. Ya udah, nanti kita lihat ya. Iya. Pasti acak-acakan kalau menurut saya. Pasti bau ya Pak? Iya, kalau Nah, secara aturan kan kita ini sebenarnya gini kan. gitu. Tapi secara di lapangan Iya. nggak bakal. Iya, nanti kita lihat ya Pak. Sementara opsinya saya catat dulu 1 dan 2. Nanti berarti belum clear juga. Keputusannya saya tunggu, nggak apa-apa. Itu ya Pak Sensen. Ya. Kemudian nanti yang soal pamaat, mungkin ya. Kalau malam mungkin dia memang dibutuhkan di sini mungkin ya. Karena ya kenyataannya saya cuma bisa menyediakan 4 tenaga keamanan. Sulit sekali ngatur jadwal dia untuk dia bisa istirahat dengan benar. Minimal harusnya satu lokasi itu 7, jadi kita punya 3 shift, pagi siang, kemudian ada yang istirahat. Ini kan cuma 4, jadi ada yang 24 jam jaga. Saya yakin deh, nggak maksimal. Dan mungkin fungsinya pemaaf di situ. Kalau untuk kebersihan, sementara ini ada anggaran yang tersedia dari Pemda DKI untuk mengangkut sampah dari dalam keluar. Nah ini yang dulu teman-teman iuran, tapi sekarang sudah ditanggulangi dari dana anggaran yang ada di Pemda. Itu pun saya tidak tahu sampai kapan kita bisa menyediakan dana itu, karena kemarin sempat 4 bulan kalau nggak salah anggaran tidak tersedia, sampai akhirnya Mbak Winda itu sempat bayar pakai katakanlah uang pribadi, walaupun bukan uang pribadinya Mbak Winda, cuman saya minta selesaikan aja pembayarannya karena nggak tersedia memang anggarannya. Anggaran itu baru tersedia di bulan Maret kalau nggak salah, Maret atau April. Ada kemungkinan seperti itu, tapi nanti untuk ke depan karena nanti ada kelompok, kalau terjadi seperti itu akan saya sampaikan ke Pak Sensen ya Pak, gitu. Ya. Untuk Sabtu Minggu tuh rambutnya setiap kios ikut kerja bakti. Iya. Ya, karena maaf aja Bang Baan cuma ngangkut aja kan? Iya. Cuma ngangkut aja. Halaman tetap sampah banyak. Kemarin saya malu
Ini ada bos baru nih sampai turun tangan. Iya. Kita mau bantuin, takut gak menghargai Bang Maat kan gitu. Iya. Ya kalau ini saja tiap hari Sabtu Minggu hari libur kok. Iya. Hari libur aja lah gitu. Jadi, ya, makasih Abah. Jadi nanti enaknya seperti Pak Brian bilang, Pak Maat harus tahu tugas dan tanggung jawabnya, sebatas mana yang dia kerjakan. Jangan dia merasa gue udah kerja, tapi teman-teman merasa dia belum kerja, ya. Nanti diatur lagi batasnya dia kerja di mana. Kemudian saya memang punya rencana sama teman-teman kebersihan di sini, cuma saya belum sempat mengatur jadwalnya. Saya akan aktifkan 2 orang petugas kebersihan setiap hari libur, tapi dengan menghitung jam kerja dia 1 minggu, karena sebenarnya 1 minggu itu dia 50 jam kerja gitu ya. Nah dia tetap 50 jam kerja, jadi kalau di tuh masuk ya ada hari lain yang dia boleh libur. Yang agak sulit kan mengatur sistem absensinya, karena absensinya itu terekam kan sudah disetting Sabtu Minggu libur, terus nanti dirubah jadi Sabtu Minggu masuk, terus Senin jadi masuk menjadi libur. Takutnya nanti dia Senin kebaca bolos, padahal memang jatahnya sedang off. Nanti akan kita buat begitu Pak, sambil saya menunggu juga alat-alat kebersihan yang diperlukan untuk mereka bekerja. Barangkali itu kalau tambahan dari saya, dan itu memang baru wacana, sudah saya bicarakan dengan Fajri dan teman-teman kebersihan dan mereka menyanggupinya. Bukan untuk mengambil alih pekerjaan Pak Mahat, tapi saya sadar kalau libur tetap butuh ada tenaga kebersihan yang datang gitu. Ya teman-teman, keaktifannya memang sangat diperlukan di sini. Seperti Pak Bre yang bilang tadi, cuma 3 orang di luar, dan kalau Sabtu Minggu nanti jadi 2 orang kan, 1 orang di atas, jadi semua 4. Memang agak payah juga gitu. Ya memang diperlukan lah peran serta teman-teman semua di sini sadar bahwa itu dilakukan untuk kepentingan bersama. Jadi itu balik lagi ya, intinya nanti notulen ini bisa opsi 1, opsi 2, keputusan akhirnya silahkan. Nanti ada kok ya proses selanjutnya ya nanti. Jadi soal Pak Mahat belum clear sama ya silahkan, tapi kalau misalnya banyak yang setuju, apa salahnya gitu. Setuju. Rapat kali ini cukup ya, kita udah bahas beberapa poin juga, ya mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk bahas lebih lanjut lagi. Yang mengenai Selasar ya mungkin kita ambil kesimpulan, kita coba dalam 1 bulan ini bagaimana progresnya. Nah, andai kata nanti kawan-kawan memang setuju untuk ada penambahan barang yang bentuknya sifatnya menunjang keindahan, ya kita lanjutkan. Tapi andai kata memang ada komplain dan dirasa kurang nyaman, ya nanti akan kita bahas untuk di rapat berikutnya. Seperti itu. Kalau ada pekerja bakti yang tunggu kerja bakti itu bukan anak buahnya, bosnya. Benar. Jadi ini Saya tidak setuju karena kita udah bayar iuran. silaturahmi itu terjaga. Nah, Apakah silakan? Ya tidak apa-apa, ini kan namanya itu. Saya nyatakan bubur kacang hijau aja. Saya tidak setuju karena hari Minggu kita ada ibadah. Ya, tahu. Oh iya. Bebas, yang penting menurunkan personilnya, perwakilannya. Kayak gini rapat aja kan kadang bosnya nggak ada. Yang penting ada perwakilannya dari pihak toko. Saya siapin bubur kacang hijau aja sama roti. Jadi mungkin ini untuk menarik kesimpulannya, ketika nanti Sabtu, Minggu dan hari liburnya, kalaupun memang ada satu kerja bakti, ya minimal ada perwakilannya lah, seperti itu. Jadi ini kan untuk kita bersama juga, benar nggak? Itu loh. Karena perwakilan sama masuk di kiosnya Anda. Jadi untuk kerja bakti Sabtu, Minggu dan hari libur tetap akan kita jalankan. Ya, bisa. Seminggu sekali. Dan ini untuk komitmen di antara kawan-kawan sekalian. Tarjo bingung nggak ada perwakilannya dia. Sama bininya takut. Ada. Ya udah oke siap. Jadi nanti ketika nanti memang ada masukan dari Boas, kita pilih hari Sabtu apa hari Minggu gitu loh. Ya jangan Sabtu Minggu. Kasihan lah, ntar kan ada petugasnya juga kan. Jadi kita membantu seperti itu ya. Jadi untuk
kerja bakti boleh diadakan, ya perwakilannya. Kalaupun bisa, ya tolong sama-sama saling bantu, tapi jangan nggak bisa sama sekali, seperti itu. Oke? Siap. Saya rasa seperti itu rapat kali ini kita sudahkan. Dan ada tambahan lain mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada tambahan waktu sedikit ya? Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih waktunya. Yang terhormat Ibu As ya, selaku Kasatlam TPHP, Bapak Sensen selaku Ketua, Bapak Hari ya selaku Bendahara ya, dan Ibu siapa? Dinar selaku Keuangan, dan Bapak Ibu selaku pedagang di TPHP yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mohon izin, saya di sini diutus oleh Sudin KPKP untuk mengisi tentang manajemen kelompok atau asosiasi yang sudah terbentuk di sini. Jadi saya minta waktunya sebentar. Jadi saya lihat tadi dinamikanya luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan langsung saja karena waktunya sudah sore. Bagaimana cara manajemen kelompok? Kayak tadi mengambil keputusan bagaimana? Saya lihat juga ada dari 20 orang, ternyata dari jumlah yang hadir belum tahu juga ya. Nanti ada cara manajemen kita dalam mengambil keputusan. Jadi dalam suatu rapat itu nggak buyar lagi. Jadi udah ada keputusan di rapat. Nah nanti itu yang dijalankan oleh kelompok. Yang pertama yang diperlukan oleh kelompok atau asosiasi yaitu sekretariat kelompok. Jadi di setiap asosiasi itu harus ada sekretariat. Di sini udah ada belum Bapak Sensen? Sekretariatnya di mana kantornya ya? Gabung ya. Iya, satu itu harus perlu karena fungsinya yaitu sebagai pusat informasi kegiatan. Jadi setiap ada kegiatan di situ disampaikan di kantor sekretariat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penyimpanan arsip. Nanti segala seperti Ibu Aas bilang tadi, setiap rapat itu harus benar, harus ditulis dalam notulen karena itu suatu keputusan bersama. Jadi itu dalam tertulis, nggak lisan lagi. Jadi udah ada hasil rapat di situ. Kemudian tertulis alamat jelas. Yang terakhir ada alat komunikasi. Sekarang udah pada punya HP semua ya. Kemudian yang kedua adanya pengelola atau pengurus kelompok. Tadi saya sudah tanya kepada bendahara, ternyata sudah terbentuk yaitu ketua, bendahara, bahkan tadi udah ditunjuk seksi. Nah ini dari ketua sampai seksi ini sebetulnya harus disetujui bersama. Kalau memang ada yang nggak setuju, nah di situ nanti nanti takutnya ada yang nggak suka gitu. Jadi harus ada persetujuan bersama. Nanti seberapa banyak persetujuan bersama nanti yang diatur di dalam ADART itu. Kemudian yang ketiga, nah di dalam asosiasi ini harus ada administrasi kelompok. Nah harus jelas nih anggota-anggotanya siapa aja yang tergabung. Jadi setiap anggota yang terdaftar harus terdata semua, Ibu Sekretaris di sini. Dari mulai identitas anggota lah, dari mulai nama sampai alamat semua terdata semua, sampai fotonya kalau ada. Kemudian yang kedua seperti Bu As bilang yaitu ada buku notulen rapat, itu sangat penting. Jadi apa yang disampaikan dalam rapat ini semua tertulis dalam notulen. Jadi nggak ada tuh dari bahasa-bahasa luar. Jadi kalau ada yang isu-isu dari luar, nah ini notulennya udah tahu semua. Nah, itu paling sangat penting di sekretaris ya. Kemudian, nah ini ada 3 buku, sebetulnya buku tamu penting. Nanti biasanya suatu organisasi dilihat ya, dikunjungi oleh instansi lain, dilihat dari buku tamu ini. Kemudian ada buku surat masuk dan keluar. Tentunya nanti akan bekerja sama dengan kalau ada komunitas atau asosiasi, tentunya ada kerjasama biasanya dengan pihak lain. Nah itu harus ada arsip surat masuk dan surat keluar. Nah itu yang ketiga, administrasi. Kemudian yang keempat, nah ini sangat penting, peraturan kelompok. Jadi di dalam asosiasi ini harus ada peraturan. Jadi ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di anggaran dasar itu tertulis, misalnya pengurus ini berapa lama sih dia
Kalau di sini belum tertulis, nah di anggaran dasar itu tertulis berapa lama dia akan menjabat, atau 2 tahun, 3 tahun, di situ disetujui bersama. Nanti ada lagi regenerasi kelompok lagi, pengurus lagi. Kemudian pengambilan keputusan itu juga seperti Pak Manto bilang, itu harus ada keputusan diatur. Misalnya dari jumlah hadir mengambil keputusan itu misalnya 50% plus 1 atau 2/3 dari jumlah yang hadir. Nah diatur di anggaran dasar ini. Jadi nggak sembarang mengambil keputusan. Ternyata misalnya ada yang lebih kecil disetujui di sini, bisa protes karena di anggaran dasar sudah tertulis bahwa dari 2/3 yang hadir sudah menyetujui dari keputusan yang ada masalah seperti tadi, seperti itu. Kemudian ada peraturan insidental. Nanti misalkan ada peraturan yang segera dibuat, itu masuk di peraturan insidental namanya. Terus selanjutnya itu peraturan yang kelima, ada namanya rencana kerja kelompok. Nah tadi misalnya ada rencana mau buat apa, mau buat misalnya pameran atau apa, itu ada tertulis, ada buku rencana namanya, buku rencana. Nanti disampaikan di rapat, kita mau rencana ini, gimana keputusannya, itu ada rencana disampaikan di sana. Kemudian yang keenam, nah ini sangat penting, pertemuan rutin. Jadi jadwal pertemuan rutin biar semua anggota bisa menjadwalkan dari kegiatan-kegiatannya harus disepakati bersama. Misalnya di minggu pertama, di hari apa itu harus dibuat pertemuan rutinnya, pertemuan rutin anggota minimal sebulan sekali. Kalau untuk pengurus minimal 2 minggu sekali. Jadi sebelum ada rapat anggota misalnya di tanggal 1, 2 minggu sebelumnya biasanya pengurus tuh udah ada rapat. Apa sih yang dibahas nanti, seperti itu. Kemudian saya lanjut aja ke data perkembangan kelompok nanti aja ya. Di sana juga harus ada data perkembangan kelompok. Jadi ada berapa yang tambah masuk kelompok, ada berapa yang keluar anggotanya, sama di data semua. Kemudian misalnya ada simpanan kayak tadi, ada simpanan seberapa banyak simpanan yang masuk, seperti itu. Itu masuk data perkembangan kelompok. Kemudian yang ke-8 yaitu simpanan kelompok. Jadi hampir secara mayoritas di dalam asosiasi itu ada simpanan kelompok. Fungsinya itu untuk mengikat anggota. Jadi dia nggak semana-mana ikut, ntar keluar, ntar masuk. Di situ dia ada kewajiban di situ. Biasanya di simpanan kelompok ada simpanan pokok ya. Pokok itu nggak bisa diambil. Misalnya di awal 100.000 atau 200.000. Diatur nanti di peraturan ADART. Kemudian ada yang setiap bulannya simpanan wajib. Nah misalnya simpanan wajib tadi kalau 30.000 buat keamanan doang, berarti kita lebihin 50.000. Nah 50.000, 30.000 nya buat keamanan, 20.000 nya ya buat kepentingan yang lain. Nah jadi sebetulnya di kas itu namanya simpanan wajib. Nah sebetulnya di simpanan wajib itu kita bisa keluarkan buat keamanan, masuk di situ. Itu nanti untuk keamanan masuknya di pengeluaran biaya. Nah di situ masih ada sisa nanti buat kegiatan yang lainnya. Jadi ada 3 biasanya di dalam simpanan itu, simpanan pokok, simpanan wajib, terakhir simpanan sukarela. Jadi bagi ada yang mau menabung di situ bisa, namanya sukarela. Sukarela bisa diambil kapanpun, bisa biasanya setiap pertin ya, pertemuan rutin. Itu untuk simpanan kelompok. Kemudian yang ke-9 yaitu usaha kelompok. Jadi untuk mengembangkan permodalan di kelompok. Jadi kan kita ini kan pedagang ya, untuk bisnis sebetulnya. Bisnis itu ada aturan. Nah aturan itu harus kita sepakati bersama. Nah untuk mengembangkan permodalan kita di dalam kelompok ini biasanya ada namanya usaha kelompok. Nah usaha kelompok bisa dibuat dari simpanan yang telah kita simpan di situ. Di situ kan bisa ada simpanan wajib, simpanan pokok. Nah bagi yang untuk membutuhkan modal bisa pinjam ke bagian permodalan ini, namanya usaha permodalan, usaha simpan pinjam. Nah itu ada seksinya lagi nanti kalau diperlukan, namanya seksi permodalan. Nanti bagi yang ada butuh modal, misalnya ada yang mau pameran atau apa, nggak punya duit, bisa ngambil di situ. Nah diatur nanti bagaimana cara mengembalikannya, maksimal berapa bulan dia mengembalikan dalam sebulan kena
Karena hasil usaha bagi hasil atau sistemnya bisa syariah atau bunga. Nah, di situ diatur juga di anggaran dasar. Nah, itu salah satu usaha dari kelompok. Nah, itu sangat perlu untuk mengembangkan modal. Seperti Pak Brian bilang, di dalam kelompok itu memang perlu permodalan, itu sangat perlu. Gitu. Kemudian contoh usaha lain yaitu misalnya tadi ada usaha pemasaran. Di sini ada seksi pemasaran. Misalnya ada mau kontes, itu ada seksi tersendiri. Nah, itu dari situ misalnya ada kontes apa, diutus anggotanya. Nah, dari keuntungannya bisa bagi hasil ke kelompok. Nah, itu bisa masuk kas kelompok lagi. Jadi makin besar keuangan kita, nanti di hasil akhir ada namanya SHU ya. Nanti sisa hasil usaha semua dapat. Kita semua kan punya saham di situ ya. Ntar diatur berapa persen dapatnya. Nah, itu lumayan besar tuh. Biasanya kalau dari hasil permodalan yang kita buat. Mungkin itu aja dari 10-11 ini hanya pelaporan. Nanti saya sampaikan ke pengurus saja. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aja rapat kali ini. Saya terima kasih pada kawan-kawan dan bisa dilanjutkan lagi aktivitas kembali. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan. Assalamualaikum.